Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Karisma Insani dengan NIM 70.201.121.076 akan menjelaskan tentang integrasi metabolisme. Jadi, senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Adapun penghasil energi yaitu glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Lalu bagaimana rumus perubahan energi yang disimpan di dalam tubuh? Kendala penggunaan sumber energi. Yang pertama, pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Yang kedua, change in body energy stores, yaitu energi intake, energi expenditure. Yang ketiga, makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triasilgliserol. Yang keempat, ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Dan yang terakhir, karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Dapat dilihat pada slide berikut, yaitu karbo berupa glukosa akan memecah menjadi triose P dan kemudian memecah lagi menjadi phenol privat yang digunakan dalam siklus Krebs dan menghasilkan energi. Yang kedua, protein berupa asam amino yang mengalami katabolisme atau pemecahan menjadi metonin, serin, lalu memecah lagi menjadi cysteine, lalu memecah lagi menjadi pirufat digunakan dalam siklus Krebs dan menghasilkan energi. Selain menghasilkan zat yang berperan dalam menghasilkan energi, protein juga menghasilkan beberapa jenis asam amino lainnya yang berperan dalam siklus Krebs seperti penitalanin dan tirosin. Dan yang terakhir yaitu lipid berupa triacylglycerol yang terbagi menjadi glycerol 3-P dan asam lemak. Glycerol 3-P ini mengalami katabolisme atau pemecahan menjadi triose P dan memecah lagi menjadi phenol pirufat yang nantinya akan memecah lagi menjadi asam pirufat yang digunakan dalam siklus Krebs dan menghasilkan energi. Lalu, peran pusat metabolisme di dalam hati, yang meliputi bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati, bagaimana proses metabolisme protein di hati, dan bagaimana proses metabolisme lipid di hati. Mari simak slide berikut. Baik, kita mulai dari karbohidrat, di mana karbohidrat di dalam hati, di mana karbohidrat berupa glukosa 6-fosfat di dalam hati ini akan melakukan anabolisme dan katabolisme, di mana pada proses anabolisme ini glukosa 6-fosfat akan membentuk glikogen yang digunakan saat tubuh kekurangan glukosa saat tidak makan. Kemudian glukosa 6-fosfat akan memecah atau mengalami glikosis membentuk asam pirufat, kemudian memecah lagi menjadi asetil CoA yang digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Kemudian karbohidrat juga bisa mengandung lemak karena dari hasil asetil CoA dapat memecah menjadi kolesterol dan asam lemak lalu membentuk trigliserol. Lalu yang kedua yaitu protein dalam hati. Protein dalam hati sama halnya dengan karbohidrat, di mana protein juga dapat mengalami atau melakukan anabolisme dan katabolisme. Proses anabolisme protein atau asam amino yang digunakan untuk pertumbuhan karena menghasilkan liver protein. Kemudian pada proses katabolisme asam amino memecah menjadi pirufat lalu memecah lagi menjadi asetil CoA yang melanjut ke dalam siklus Krebs yang akan menghasilkan energi. Pirufat hasil katabolisme juga dapat memecah bentuk glukosa yang akan membentuk glikogen yang tersimpan dalam otot, begitu pula juga dengan asetil CoA yang dapat memecah menjadi asam lemak. Yang terakhir lipid, yaitu di mana lipid pada hati, di mana asam lemak di hati ini akan membentuk liver lipid, plasma lipoprotein, dan asam lemak di darah. Kemudian asam lemak juga akan memecah menjadi asetil CoA yang akan digunakan pada siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Asetil CoA juga kemudian memecah lagi menjadi kolesterol dengan bantuan hormon steroid. Dan selain itu, asetil CoA dapat memecah lagi menjadi badan keton yang akan disimpan di dalam darah sebagai cadangan. Kemudian yang akan digunakan ketika tubuh kekurangan glukosa dalam jumlah yang banyak. Dan bisa dilihat pada slide berikut ada 4 step, yaitu step pertama yaitu fase fasted dimulai 3 jam setelah makan. Pada fase ini semua organ masih menggunakan glukosa yang berasal dari makanan, terutama otak.
Yang kedua, fase post-starvative di atas 3 jam sekitar 12-18 jam. Pada fase ini glukosa juga semakin mengurang glikogen, yaitu simpanan glukosa dalam tubuh. Yang ketiga, fase puasa, di mana fase ini glikogen sudah menipis hingga dibentuk zat gizi lain di hati, kemudian hati, otot adiposa lain hampir kehabisan glukosa. Kemudian fase starvation, yaitu kurang dari seminggu. Pada fase ini glukosa setelah habis, otak hanya memakai glukosa dalam jumlah kecil dibantu oleh badan keton. Dan yang terakhir yaitu fast starvation or long time, di mana lebih dari seminggu. Fase ini menggunakan glukosa, hanya otak yang dibantu oleh badan keton. Itulah tadi presentasi saya mengenai integrasi metabolisme. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.